Salam hormat untuk seluruh rakyat Papua dan sahabat keadilan dimanapun Anda berada. Anda sedang menyaksikan Suara Papua ID, ruang bicara bagi kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia di tanah Papua. Hari ini, kita akan membahas perkembangan terbaru yang menjadi perhatian dunia. Kunjungan Sekjen Amnesty International, Agnes Callamard, ke Indonesia dan dampaknya terhadap perjuangan hak asasi manusia, termasuk situasi Papua Barat. Dari pertemuan dengan pejabat tinggi negara hingga sorotan terhadap meningkatnya praktik otoritarianisme, Amnesty International membawa pesan penting. Keadilan tidak boleh dibiarkan mati, dan impunitas harus diakhiri. Apa makna dari kunjungan ini bagi rakyat Papua? Apakah tekanan internasional mampu mengubah sikap pemerintah Indonesia? Mari kita kupas tuntas dalam diskusi kali ini. Tetap bersama kami, karena Suara Papua ID adalah suara perlawanan terhadap ketidakadilan. Sekjen Amnesty Agnes Callamard berkunjung ke Indonesia mengevaluasi situasi HAM dan maraknya praktik-praktik otoriter. Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Indonesia pada 4 hingga 7 Maret 2025 sebagai bagian dari kampanye global melawan meningkatnya tren praktik-praktik otoriter di dunia yang gejalanya sudah terlihat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hari ini, Jumat 7 Maret 2025, Callamard mengakhiri kunjungannya di Indonesia dengan menemui pejabat di Kejaksaan Agung, membahas peran penting kejaksaan dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan juga mencegah penuntutan terhadap kasus-kasus kriminalisasi pembela HAM di Indonesia. Sehari sebelumnya, Kamis 6 Maret 2025, Callamard bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung dan beberapa hakim agung lainnya untuk membahas pentingnya menjaga independensi peradilan yang sering menjadi target serangan di negara-negara yang mengalami peningkatan praktik-praktik otoriter seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Donald Trump di Amerika Serikat. Saya berkunjung ke Indonesia dalam rangka kampanye global menentang praktik-praktik otoriter di penjuru dunia sebagai bagian dari resistensi global terhadap langkah Donald Trump bersama sekutunya melanggar hak asasi manusia dan tata kelola global, kata Callamard. Jumat 7 Maret 2025, di kantor Amnesty International Indonesia di Jakarta. Saya sebelumnya berkunjung ke Sri Lanka membawa misi dan menyampaikan pesan yang sama kepada pemerintahan baru di sana, dan saya sekarang di Indonesia untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia di negara ini, tambah Callamard. Selama kunjungan ini, Callamard menemukan bahwa tren global meningkatnya praktik-praktik otoriter, sayangnya, juga tercermin di Indonesia. Dia mencatat dalam beberapa tahun terakhir pelanggaran HAM dan militerisasi atas ruang-ruang sipil di Indonesia kian marak. Ini bukanlah fenomena baru di Indonesia, tambah Agnes. Sebab sejak 1965 hingga saat ini Indonesia telah menjadi teater pelanggaran HAM yang tidak diusut secara tuntas. Lewat pertemuan dengan beberapa otoritas di Indonesia, Amnesty International, lanjutnya, menyerukan penghentian impunitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Indonesia. Kami menyerukan pihak-pihak berwenang segera mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi lembaran hitam sejarah Indonesia. Ini termasuk pembunuhan putra dari Ibu Sumarsih, Wawan, dalam demonstrasi mahasiswa 1998 yang hingga kini belum ada keadilan. Untuk itu kami menyerukan adanya pengadilan ad hoc HAM untuk mengusut kasus ini, kata Callamard. Dia juga menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya bagi para ibu maupun kerabat korban yang terus berjuang setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun mengkampanyekan keadilan, termasuk menggelar aksi kamisan dalam mengenang para korban. Selama kunjungan ke Indonesia, saya juga bertemu dengan sejumlah korban pelanggaran HAM, termasuk mereka yang berpartisipasi dalam unjuk rasa Indonesia gelap bulan lalu dan aksi protes di Papua. Dalam kasus-kasus tersebut kami menyaksikan pengerahan kekuatan berlebih aparat keamanan atas para pembela HAM. Kami juga memantau kriminalisasi atas aksi-aksi yang tidak melanggar hukum, seperti aksi protes atas perubahan iklim, walaupun sebenarnya ada ketentuan hukum yang melindungi masyarakat yang memperjuangkan kepentingan publik, anti-SLAPP, ujarnya. Di Papua, Amnesty International Indonesia telah mendokumentasikan kasus-kasus penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, penahanan sewenang-wenang, dan belum satu pun kami melihat kasus-kasus tersebut telah diproses secara adil. Tahun lalu kami mendokumentasikan kasus penyiksaan yang menewaskan seorang korban, di mana 13 aparat diduga terlibat namun belum ada yang dibawa ke pengadilan. Jadi,
Jelas ada kebutuhan yang luar biasa agar keadilan atas kasus-kasus tersebut ditegakkan, kata Calamart. Dia menyerukan kepada pihak-pihak berwenang untuk sekuat tenaga mengakhiri pelanggaran-pelanggaran tersebut, sekaligus menjamin perlindungan HAM di negeri ini. Saya pun menyerukan peran yang lebih besar bagi media-media massa yang independen beserta segenap masyarakat dan tokoh-tokoh agama untuk menentang bangkitnya praktik-praktik otoriter di negeri ini, kata Calamart. Mungkin hal itu tidak mengusik Anda hari ini, namun jangan salah, apabila hal itu dibiarkan maka akan banyak lagi yang terdampak, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, lanjutnya. Amnesty International menyerukan Indonesia untuk segera menghentikan impunitas dan mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Indonesia pun perlu menggalang solidaritas dengan sesama negara berkembang untuk menghentikan praktik-praktik otoriter di seluruh dunia. 70 tahun KT Asia Afrika dan Indonesia perlu galang solidaritas anti penindasan. Calamart juga menyinggung serangan luar biasa dan terorganisir atas HAM yang digalang oleh Presiden saat ini, Donald Trump. Ini adalah fenomena global dan harus dihentikan. Kami menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah lain di kawasan, katanya. Tahun ini di bulan April Indonesia akan merayakan 70 konferensi Asia Afrika. Dia mengingatkan bahwa 70 tahun lalu, tepatnya 1955, negara-negara Asia dan Afrika datang ke Indonesia bersama-sama menyatakan penolakan terhadap penjajahan dan mencanangkan era yang baru. Tapi 70 tahun kemudian, dunia malah menghadapi era kemunduran. Kembali ke era penjajahan, penindasan, agresi militer, dan genosida yang lebih buruk dari sebelumnya. Maka, bagi Calamart, kini waktunya bagi Indonesia, sebagai pemimpin di kawasan, untuk menyerukan para pemimpin negara-negara Asia dan Afrika agar bangkit dan bersama-sama menyerukan, ini bukanlah era dan tatanan dunia yang ingin kita bangun. Pada 70 tahun lalu negara-negara di Asia dan Afrika dalam konferensi di Bandung bersama-sama mendeklarasikan hak bagi rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan penghormatan terhadap HAM. Kini, pada tahun 2025, waktunya bagi kita untuk mengulangi peran yang bersejarah tersebut. Saya menyerukan kepada Indonesia untuk memainkan lagi peran bersejarah itu dan menyatakan sikap bersama negara-negara berkembang lainnya untuk menolak Donald Trump yang membawa dunia kepada kehancuran, tutup Calamart. Selama di Jakarta, Calamart menemui para pejabat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Gubernur Jakarta serta perwakilan organisasi masyarakat sipil, jurnalis, hingga korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Kendati dia khawatir mengenai munculnya tren-tren praktik otoriter di Indonesia, Calamart optimistis atas sikap masyarakat sipil, aktivis hak-hak perempuan, feminis, perempuan muda, pelajar SMA dan pihak-pihak lain yang tetap teguh memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Calamart juga menaruh harapan karena setidaknya Gubernur Jakarta yang dia temui telah berkomitmen untuk tidak mengesahkan aturan apapun yang membolehkan praktik poligami dalam pemerintahannya. Saya menyerukan kepada semua pemerintah untuk mengikuti komitmennya dan secara tegas menyatakan bahwa tidak ada tempat bagi poligami di Indonesia dan di seluruh dunia. Berikut adalah ringkasan dan analisis mendalam terkait kunjungan Sekjen Amnesty International, Agnes Calamart, ke Indonesia serta relevansinya dengan situasi politik dan HAM di Papua. Amnesty International dan tekanan global terhadap Indonesia dalam isu HAM Papua tahun 2025 hingga 2026. Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Calamart, melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 4 hingga 7 Maret 2025 dalam rangka mengevaluasi situasi HAM dan meningkatnya tren otoritarianisme. Dalam pertemuan dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, ia menyoroti kegagalan Indonesia dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat dan mengkritisi kriminalisasi terhadap aktivis. Salah satu fokus Amnesty International adalah meningkatnya represi terhadap hak-hak sipil, termasuk di Papua. Amnesty mendokumentasikan berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, serta penahanan sewenang-wenang yang belum mendapat keadilan. Calamart juga menekankan pentingnya Indonesia untuk kembali memainkan peran dalam solidaritas global, terutama menjelang peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika. Ia menyerukan agar Indonesia menentang tatanan dunia yang semakin represif, termasuk kebijakan Donald Trump yang dianggap memperburuk kondisi HAM global. 1. Amnesty International dan strategi tekanan internasional.
Kunjungan Agnes Dalamar ke Indonesia adalah bagian dari strategi Amnesty International untuk menekan negara-negara dengan rekam jejak pelanggaran HAM. Dengan mengaitkan Indonesia dengan tren global otoritarianisme dan represi, Amnesty berusaha membangun tekanan internasional agar pemerintah Indonesia bertindak. Papua menjadi salah satu isu sentral karena sejak era Orde Baru hingga kini, wilayah tersebut terus menjadi lokasi konflik dengan pelanggaran HAM yang sistematis. Amnesty, bersama organisasi internasional lainnya, melihat Papua dalam konteks yang lebih luas, yaitu dekolonisasi yang tertunda dan represi terhadap gerakan penentuan nasib sendiri. 2. Papua dalam konteks hak penentuan nasib sendiri. Salah satu poin yang tidak disebut secara eksplisit dalam laporan ini adalah isu penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat. Amnesty International, sebagai organisasi HAM, secara resmi tidak mendukung kemerdekaan Papua, tetapi mereka menekankan perlunya investigasi independen terhadap kekerasan negara di wilayah tersebut. Namun, bagi kelompok pro-kemerdekaan Papua, perhatian internasional ini adalah kesempatan untuk memperkuat kampanye mereka. Amnesty telah mendokumentasikan berbagai kasus penahanan aktivis yang hanya karena mengibarkan bendera bintang kejora, serta penyiksaan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil Papua. 3. Impunitas dan lemahnya sistem peradilan Indonesia. Salah satu masalah utama yang disoroti Amnesty adalah impunitas aparat keamanan dalam kasus pelanggaran HAM. Amnesty mencatat bahwa kasus seperti tragedi Semanggi 1998, pembunuhan aktivis Munir, dan berbagai kejahatan negara lainnya tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Di Papua, situasi ini bahkan lebih buruk karena militer dan kepolisian memiliki keleluasaan untuk bertindak dengan kekerasan tanpa konsekuensi hukum yang berarti. Ini mengindikasikan bahwa Indonesia bukan hanya menghadapi masalah pelanggaran HAM, tetapi juga sistem peradilan yang tunduk pada kepentingan politik dan militer. 4. Apakah Indonesia akan merespons tekanan ini? Sejarah menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sering mengabaikan tekanan internasional terkait Papua. Namun, ada beberapa faktor yang bisa membuat situasi berbeda kali ini. Tekanan diplomasi global. Dengan meningkatnya pengaruh organisasi internasional seperti Amnesty, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Uni Eropa dalam isu Papua, Indonesia mungkin akan menghadapi tekanan lebih besar dalam forum internasional. Peran ASEAN dan Pasifik, negara-negara Pasifik, terutama Vanuatu dan Papua Nugini, semakin vokal dalam mendukung Papua Barat. Ini bisa memperburuk hubungan Indonesia dengan tetangganya. Krisis legitimasi domestik. Jika pemerintah terus membiarkan praktik represif ini, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, termasuk Mahkamah Agung dan Kejaksaan, akan terus merosot. Kunjungan Agnes Dalamart menegaskan bahwa Indonesia sedang diawasi secara ketat dalam isu HAM, terutama di Papua. Amnesty International mungkin tidak secara langsung mendorong referendum Papua, tetapi tekanan mereka bisa memperkuat narasi internasional tentang ketidakadilan yang dialami rakyat Papua. Bagi pemerintah Indonesia, ini adalah ujian apakah mereka akan tetap membiarkan praktik impunitas dan represi, atau mulai membuka ruang bagi penyelesaian konflik Papua secara adil dan bermartabat. Jika tren ini terus berlanjut, tekanan internasional terhadap Indonesia hanya akan semakin besar. Rakyat Papua dan sahabat keadilan dimanapun Anda berada, perjuangan untuk hak asasi manusia dan keadilan tidak akan berhenti sampai kebenaran benar-benar ditegakkan. Kunjungan Sekjen Amnesty International ke Indonesia menjadi pengingat bahwa dunia sedang mengawasi, bahwa pelanggaran HAM tidak bisa terus dibiarkan, dan bahwa hak menentukan nasib sendiri adalah hak yang harus dihormati oleh semua bangsa. Papua bukan sekadar wilayah, tetapi tanah yang dihuni oleh manusia dengan martabat, hak, dan kebebasan yang harus dihormati. Selama ketidakadilan masih berlanjut, selama impunitas masih merajalela, perjuangan akan terus berlanjut. Suara Papua ID akan terus mengawal isu-isu yang menyangkut hak-hak rakyat Papua, karena kami percaya bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam dan keadilan tidak boleh dikalahkan oleh penindasan. Teruslah bersuara, teruslah berjuang, karena sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada penjajahan yang abadi dan tidak ada penindasan yang tidak berakhir. Salam perlawanan, salam kemerdekaan, Papua akan bebas.